Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu mengenai perankingan ataupun penentu kelulusan yaitu guru P3K tahun 2023. Nah, ini berdasarkan ilustrasi-ilustrasi yang sudah dipaparkan oleh Kemendikbud. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, simak terus video ini, dan sebelum lanjut seperti biasa admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, ini dia Bapak Ibu ilustrasi di P3K tahun 2023 yang sudah dipaparkan oleh Kemendikbud. Kita lihat di sini, ilustrasi ini dibuka dua formasi Bapak Ibu, ada dua formasi pada jabatan yang sama. Contohnya misalkan guru ahli pertama, guru kelas dan lain sebagainya di instansi Provinsi DKI Jakarta. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, di sini di sekolah A, ini ada kebutuhan satu Bapak Ibu, kebutuhan formasi satu, ASN-nya ini tidak ada, honorernya juga satu di sekolah A. Kemudian di sekolah B, di sini ada satu kebutuhan formasi, ASN-nya satu, honorernya satu. Nah, jadi ada dua, ASN dan juga honorer. Kebutuhannya hanya satu. Jadi di sekolah B ini adalah kelebihan guru. Nah, kemudian untuk di sekolah C, di sini kebutuhannya satu Bapak Ibu, formasinya satu, ASN-nya ini tidak ada, honorernya juga tidak ada. Ini untuk di sekolah C. Kemudian di sekolah D Bapak Ibu, di sini kebutuhannya satu, formasinya satu, ada ASN satu dan honorer satu. Nah, jadi ada dua, ASN satu, honorer satu. Jadi di sekolah D ini juga kelebihan guru. Nah, kemudian setelah mengikuti seleksi P3K guru tahun 2023, ini didapatkan nilai hasil seleksinya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita lihat guru di sekolah A Bapak Ibu, guru honorer di sekolah A. Yang mana honorer negeri Bapak Ibu, guru honorer negeri ini masuk P3 Bapak Ibu, honorer negeri ini masuk P3. Ini mendapat nilai 450. Nilainya 450 dan di peringkat 2. Peringkat 2 Bapak Ibu. Kemudian THK 2 ini total nilainya adalah 430 dan peringkatnya 1. Nah, THK 2 mengapa dia peringkat 1 Bapak Ibu? Karena THK 2 ini prioritasnya lebih unggul daripada P3. Nah, jadi seperti itu. Jadi peringkat satunya adalah THK 2 di sekolah B. Kemudian di sekolah D Bapak Ibu, honorer di sekolah D ini peringkat 3 Bapak Ibu, peringkat 3. Kemudian non ASN di sini nilainya 470 di peringkat 5, dan guru non ASN yang lulusan dari pendidikan profesi guru PPG ini mendapat 500, afirmasi 100% Bapak Ibu, ini peringkat 4. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu, sudah diketahui peringkat dari masing-masing prioritas. Nah, untuk yang peringkat 1 ini adalah THK 2, P2 Bapak Ibu, P2, jadi dia peringkat 1. Kemudian peringkat kedua berikutnya ini adalah P3 Bapak Ibu, P3 yang mendapatkan nilai tertinggi. Nah, P3-nya ini ada dua Bapak Ibu, yaitu sekolah D juga P3, sekolah A juga P3. Namun di sekolah A ini nilainya lebih besar daripada yang honorer di sekolah D. Jadi honorer di sekolah A ini peringkat 2 dan honorer di sekolah D ini peringkat 3. Kemudian lulusan PPG ini peringkat 4 karena mendapatkan afirmasi serdik, sertifikat pendidik. Kemudian non ASN ini peringkat 5. Nah, kemudian untuk pengisian formasi Bapak Ibu, pengisian formasi penentuan kelulusan, maka yang berhak lulus dan mengisi formasi, karena di instansi Provinsi Jakarta ini hanya membutuhkan 2 formasi, maka yang akan lulus adalah peringkat 1 dan peringkat 2 Bapak Ibu, guru honorer di sekolah B dan juga honorer di sekolah A. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, untuk honorer di sekolah B, karena di sekolahnya ini kelebihan guru Bapak Ibu, di sekolahnya ini kelebihan guru, maka honorer di sekolah B ini akan ditempatkan di sekolah lain tapi dalam satu instansi Provinsi DKI Jakarta. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi peringkat 1 P2 THK 2 yang mendapatkan nilai 430 ini akan ditempatkan di sekolah yang tidak ada gurunya. Nah, ini dia Bapak Ibu, jadi ditempatkan di sekolah C, karena di sekolah C ini ada kebutuhan satu dan tidak ada ASN-nya, juga tidak ada honorernya.
Jadi sekolah induknya sudah kelebihan guru, dicari ditempatkan di sekolah yang masih butuh. Nah, jadi pemenang 1 nantinya akan mengisi formasi di sekolah C. Jadi untuk yang honorer B ini pindah sekolah karena di sekolah induknya ini sudah kelebihan guru. Jadi seperti itu. Kemudian untuk guru yang peringkat 2 Bapak Ibu, guru peringkat 2 di sekolah A. Nah, karena di sekolah ini tidak ada ASN-nya Bapak Ibu, tidak ada PNS ataupun P3K-nya dan ada kebutuhan 1, maka peringkat 2 ini guru honorer A ini tetap mengisi formasi di sekolahnya sendiri. Nah, ini dia, ditempatkan di sekolah induk karena masih terdapat kebutuhan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, ilustrasi penentu kelulusan pengisian formasi di P3K tahun 2023. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, di sini sudah dipaparkan ini terkait tahapan Bapak Ibu, tahapan pengisian formasi dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar. Nah, jadi kategori pelamar ini sangat menentukan sepanjang kebutuhan dan formasi tersedia. Nah, jadi sepanjang ada formasi, maka kategori pelamar ini nantinya akan diurutkan sampai dengan pelamar umum ataupun P4. Nah, kita lihat di sini guru honorer yang PG 2021 ini urutan prioritas Bapak Ibu. Jadi ini tidak perlu ikut tes. Ini THK 2, negeri, PPG dan swasta. Nah, jika Bapak Ibu ini masuk P1, maka Bapak Ibu tidak perlu ikut tes. Kemudian jika P1-nya ini sudah terpenuhi dan masih ada sisa formasi, kebutuhan dan sisa formasi yang tersedia, maka akan berlanjut ke THK 2. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. THK 2 akan mengambil alih formasi tersebut. Jika masih tersedia kebutuhan dan formasi, maka akan berlanjut ke lulusan PPG dan non-ASN. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu untuk penentu kelulusan ataupun ilustrasi pengisian formasi di P3K tahun 2023. Jadi nilai kecil ini bisa lolos di P3K tahun 2023 berdasarkan urutan kategori pelamar, kategori prioritas. Nah, jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit pemaparan dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.